Halo, selamat pagi teman-teman. Kita akan belajar kas kecil dengan menggunakan metode dana tidak tetap. Baik, sebelum kita belajar, saya berdoa untuk kalian semua sehat dan sukses selalu, tercapai apa yang kalian cita-citakan. Mari kita belajar kas kecil dengan menggunakan metode dana tidak tetap. Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil jumlahnya dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Pengelolaan dana kas kecil diserahkan kepada pemegang kas kecil dengan tugasnya antara lain yang pertama, bertanggung jawab terhadap pengeluaran rutin yang jumlahnya kecil. Yang kedua, tidak berhak menerima pembayaran-pembayaran dari pihak luar. Dan yang ketiga, dana yang dikelola hanya diterima dari pemegang kas besar dan kas umum. Teman-teman, ciri khas atau karakteristik dari kas kecil ini adalah yang pertama, dana kas kecil jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang kedua, dana kas kecil ini untuk mendanai transaksi-transaksi rutin yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan pengelolaan dana kas kecil ini dilakukan dengan dua metode pencatatan, yaitu menggunakan metode dana tetap maupun metode dana tidak tetap. Teman-teman, kita akan membahas metode dana tidak tetap. Dalam metode ini, penggunaan atau pemakaian kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal, sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar. Dan dalam metode ini, dana kas kecil tidak ditentukan dalam jumlah yang tetap, sehingga jumlah penggantian dana kas kecil atau pengisian kembali dana kas kecil tidak harus sama dengan jumlah yang sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam metode dana tidak tetap ini tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian terhadap saldo akun kas kecil pada akhir periode. Baik, sekarang perhatikan prosedur pencatatannya. Transaksi pada saat pembentukan dana kas kecil, jurnal yang dibuat adalah kas kecil di debit, kas di kredit. Transaksi pembayaran beban-beban oleh pemegang dana kas kecil, jurnal yang dibuat adalah beban-beban yang sudah dikeluarkan di debit, kas kecil di kredit. Transaksi saat menerima tambahan dana kas kecil dari pemegang kas besar, jurnal yang dibuat adalah kas kecil di debit, kas di kredit. Transaksi pengisian kembali dana kas kecil, jurnalnya adalah kas kecil di debit, kas di kredit. Teman-teman, perhatikan contoh soal berikut ini. PT Subur pada tanggal 1 Maret 2022 memberikan uang untuk membentuk kas kecil sebesar 150.000 kepada pemegang kas kecil. Jurnal yang dibuat tanggal 1 Maret, kas kecil di debit sebesar 150.000, kas di kredit sebesar 150.000. Kemudian pemegang kas kecil mengeluarkan uang tersebut untuk kebutuhan perusahaan sebagai berikut. Tanggal 3 Maret dibeli perlengkapan sebesar 75.000. Jurnal yang dibuat adalah tanggal 3 Maret. Perlengkapan di debit sebesar 75.000, kas kecil di kredit 75.000. Kemudian tanggal 8 Maret dibayar ongkos angkut pembelian sebesar 50.000. Jurnalnya tanggal 8 Maret. Beban angkut pembelian sebesar 50.000 di debit, kas kecil di kredit 50.000. Kemudian tanggal 15 Maret, bagian keuangan menerima laporan kas kecil dari pemegang dan mengisi kembali sebesar 200.000. Jurnalnya adalah tanggal 15 Maret, kas kecil di debit 200.000, kas di kredit sebesar 200.000. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya.